Sore hari ini minggu pertama dan kita kembali meneruskan seri khotbah Roots and Wings, dan hari ini kita akan bersama membahas dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 22. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 22. Saya akan bacakan bagi kita semua, Saudara. 1 Korintus pasal yang 10 mulai dari ayat pertama, demikian firman Tuhan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada dia? Saudara, mari kita berdoa sekali lagi, mohon berkat Tuhan. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan ketika kami merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, buka hati dan pikiran kami, ajari kami lagi kebenaran-Mu dan Kau yang menyelidiki hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, gereja Korintus didirikan oleh Paulus. Dan kota Korintus, saudara, menjadi salah satu kota yang paling lama yang pernah Paulus layani. Kalau saudara memperhatikan kisah Paulus melayani, hampir di setiap kota dia sebetulnya sangat sebentar sekali melayani, lalu kemudian dia harus pergi dari kota itu. Tapi waktu dia di Korintus, Yesus menampakkan diri kepada dia, kemudian menguatkan dia. Jangan takut, terus beritakan firman, tidak ada yang akan menjamah engkau. Maka 1,5 tahun saudara lamanya Paulus tinggal di sana dan mengembalakan mereka. Maka gereja Korintus menduduki tempat yang istimewa di dalam hati Paulus. Tetapi saudara, apa yang terjadi kemudian setelah Paulus meninggalkan Korintus? What happened saudara kepada mereka? Dari apa yang Paulus tuliskan kita bisa menduga saudara bahwa jemaat Korintus kemudian mengalami sangat banyak masalah. Ada terlalu banyak hal saudara yang terjadi di sana setelah Paulus pergi meninggalkan mereka. Ada perpecahan terjadi di sana. Jemaat bilang sebagian pro dengan ini, sebagian dengan pro yang sana.
Ada banyak dari mereka yang tidak percaya lagi kepada Paulus, mereka meragukan kredibilitas Paulus. Ada masalah perzinahan kemudian bahkan terjadi di dalam keluarga. Lalu ada kebingungan mengenai pernikahan, apakah mereka perlu menikah. Lalu mereka juga tidak mengerti bagaimana sikap kepada makanan bekas persembahan kepada berhala. Bagaimana bersikap di dalam ibadah. Apa arti perjamuan kudus. Mereka sombong atas karunia roh. Lalu kemudian ada ajaran sesat mengenai kebangkitan beredar di tengah-tengah mereka. Sangat banyak masalah. Nah, saudara, saya berharap mudah-mudahan gereja kita masalahnya gak sebanyak ini. Tetapi saudara, karena ada jemaat yang seperti inilah, maka ada surat 1 Korintus yang mengajarkan sangat banyak hal tentang hidup Kristen kepada kita. Dan saudara, kalau kita membaca surat ini, di pasal 7 ayat pertama, Paulus menulis begini. Dan sekarang, tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Nah, saudara, artinya sepanjang 6 pasal 1 sampai pasal 6, dia menegur banyak hal dari jemaat Korintus. Tapi mulai dari pasal 7 ayat yang pertama, dia mulai memberikan jawab atas hal-hal yang dituliskan mereka kepada dia. Dan dia akan lakukan ini terus sampai pasal 16. Maka bagian yang kita baca tadi, pasal 10 ini adalah jawaban atas salah satu hal yang mereka tuliskan kepada Paulus. Yaitu terkait dengan budaya penyembahan berhala di Korintus. Saudara, apa yang mereka tuliskan kepada Paulus? Kita hanya bisa menebak, saudara ya. Semua orang di Korintus biasa pergi ke kuil-kuil berhala. Begitu eratnya, saudara, kuil dengan kehidupan masyarakat, sehingga sulit sekali dibedakan kuil sebagai tempat penyembahan dengan kuil sebagai pusat kegiatan sosial. Sulit dibedakan. Kalau sekarang, saudara, orang menjalin relasi sosial, dia pergi makan begitu ke restoran atau pergi ke kafe. Zaman itu mereka pergi ke kuil. Mereka ke sana, persembahkan korban kepada dewa, makan bersama-sama dari daging hewan persembahan korban itu, lalu kemudian mereka menjalin relasi di sana. Nah, saudara, itu menjadi tempat pusat kegiatan sosial. Orang melakukan pesta ulang tahun, pesta pernikahan, berbagai pesta sukacita lainnya, perayaan, semua dilakukan di kuil. Dan orang yang mengadakan pesta akan mempersembahkan korban di sana, kemudian dagingnya dimakan bersama-sama. Maka kita bisa bayangkan, saudara, bahwa kuil adalah bagian dari hidup sehari-hari orang Korintus. Keluarga mereka, teman mereka, tetangga mereka, majikan mereka, pejabat-pejabat, kumpulnya di sana. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan orang Kristen? Jikalau orang Kristen tidak mau ikut kumpul di sana, maka dia akan sangat terkucil dari masyarakat. Saudara, maka ini menjadi pertanyaan besar bagi gereja Korintus. Bolehkah orang Kristen ikut makan makanan bekas persembahan berhala di kuil? Atau lebih jauh lagi, bolehkah mereka memakan daging yang pernah dipersembahkan kepada berhala di kuil, lalu dijual di pasar dan mereka beli? Bolehkah mereka makan di rumah seorang teman yang menghidangkan daging yang seperti itu? Dan bukan hanya soal makan, saudara, tapi yang lebih penting adalah acaranya. Bolehkah orang Kristen menghadiri berbagai acara di kuil itu? Saudara, bukankah mereka mungkin berpikir begini, bukankah mereka bisa datang di sana, ikut acara di sana, tanpa ikut dalam penyembahan? Imam boleh melakukan ritual, orang-orang lain ikut dalam penyembahan, tapi mereka sebagai orang Kristen tidak ikut, mereka hanya berada di sana, berpartisipasi di sana. Nah, saudara, ini masalah, pertanyaan sehari-hari yang dihadapi oleh jemaat Korintus. Sangat mungkin, saudara, di dalam kesempatan lain, Paulus sudah pernah melarang mereka untuk melakukannya. Jangan lakukan itu. Tetapi mereka tidak bisa terima itu. Karena bagi mereka apa salahnya melakukan itu? Maka inilah, saudara, dua isu besar mungkin yang dituliskan oleh jemaat Korintus kepada Paulus di dalam hal ini. Yang pertama, saudara, mengapa kami tidak boleh makan makanan bekas persembahan kepada berhala? Dan Paulus menjawab ini di dalam pasal 8 dan pasal 10 ayat 23 dan seterusnya. Pertanyaan mereka yang kedua, mengapa kami tidak boleh menghadiri berbagai macam acara di dalam kuil berhala? Dan inilah yang kemudian dijawab oleh Paulus di dalam bagian yang kita baca ini. Pasal 10 ayat 1 sampai 22. Saudara, dua isu ini saling terkait. Dan jawaban Paulus kepada masing-masing isu ini juga saling terkait. Tapi bagian yang kita baca ini secara lebih spesifik ditujukan untuk menjawab isu yang kedua, yaitu menghadiri acara di kuil berhala. Saudara, sebagian jemaat di Korintus beranggapan semua tidak masalah.
Makan makanan bekas persembahan kepada berhala tidak masalah. Pergi ke kuil juga tidak masalah. Mereka bebas untuk lakukan semuanya karena di dalam Kristus ada kebebasan. Ditambah lagi berhala itu kosong karena hanya ada satu Allah. Dan makanan tidak membawa mereka lebih dekat atau lebih jauh dari Tuhan. Nah, saudara, itu argumen sebagian jemaat Korintus. Tetapi sikap inilah yang ditegur oleh Paulus. Saudara, kita tidak membahas lebih jauh soal makanan bekas persembahan kepada berhala, itu di dalam bagian lain. Tapi kita lebih fokus membahas soal menghadiri acara di kuil. Nah, saudara, mari kita perhatikan dulu bagian ini. Paulus mulai, saudara, dengan membandingkan jemaat Korintus dengan orang Israel di perjanjian lama. Dan yang sangat menarik, saudara, dia membandingkan apa yang dialami oleh orang Israel dulu dengan sakramen yang diterima oleh jemaat Korintus. Baptisan dan perjamuan kudus. Yang pertama, saudara, dia berkata, waktu orang Israel keluar dari Mesir, mereka berada di bawah perlindungan awan dan melintasi laut. Dan dengan demikian mereka dibaptis di dalam awan dan laut. Saudara, ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka dipimpin oleh tiang awan. Waktu siang, itu kehadiran Tuhan yang menyertai mereka. Waktu mereka sampai di Laut Merah, kemudian laut itu terbelah, mereka melintasi, tentara Mesir mengejar di belakang, lalu ketika mereka sampai di seberang laut menutup dan tentara Mesir binasa. Saudara, peristiwa itu adalah peristiwa pembebasan total dari perbudakan. Tuhan bukan saja membawa mereka keluar dari Mesir, tapi Tuhan meneguhkan mereka bahwa musuh mereka sudah binasa. Dan mereka adalah umat yang disertai Tuhan. Bagi Paulus, ini seperti paralel dengan baptisan yang diterima oleh orang Kristen. Bukan saja Tuhan sudah membebaskan kita dari perbudakan dosa, tapi baptisan meneguhkan bahwa kita betul-betul sudah dibebaskan dan Tuhan menyertai kita. Yang pertama. Yang kedua, Paulus berkata, mereka makan makanan rohani dan minum minuman rohani yang sama dari batu karang yang mengikuti mereka, yaitu Kristus. Selama di padang gurun, Israel makan mana, roti yang turun dari langit diberikan oleh Tuhan. Mereka minum dari air yang keluar dari batu karang, yaitu gambaran dari Kristus. Dan ini paralel dengan perjamuan kudus yang diterima oleh orang Kristen. Karena kita semua juga menerima makanan dan minuman rohani yang sama, yaitu dari Kristus setiap kali perjamuan kudus. Nah, saudara, Paulus memparalelkan ini, apa yang dialami orang Israel dengan sakramen yang diterima oleh jemaat Korintus. Tetapi setelah dia membandingkan ini, dia kemudian menyambung. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian besar mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Dan inilah poin Paulus. Paulus ingin berkata kepada orang Korintus, ingat orang Israel dulu. Mereka pernah menerima baptisan, tanda kutip. Mereka pernah menerima perjamuan kudus. Tapi Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka. Maka Paulus ingin berkata begini, hai orang Korintus, jangan kira karena kamu sudah dibaptis dan menerima perjamuan kudus, maka Allah pasti berkenan atas kamu. Jangan kira begitu. Saudara, mengapa Allah tidak berkenan kepada mereka? Ayat 6 saudara memberikan kuncinya. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal jahat seperti yang telah mereka perbuat. Saudara, secara prinsip Paulus setuju. Di dalam Kristus ada kebebasan, berhala itu kosong karena hanya ada satu Allah, makanan tidak membawa kita lebih dekat atau lebih jauh dari Tuhan. Tapi masalahnya adalah ketika mereka makan, ketika mereka pergi ke kuil, Paulus berkata kamu menginginkan hal-hal yang jahat. Dulu Israel seperti itu dan Tuhan tidak berkenan. Dan sekarang kamu ingin lakukan yang sama. Saudara, kita bisa bertanya begini. Hal-hal jahat apa sebetulnya yang diinginkan ketika makan dan minum atau pergi ke kuil? Kita perhatikan lagi saudara 4 peringatan yang Paulus berikan kepada mereka berdasarkan kelakuan orang Israel dulu. Yang pertama ayat 7. Paulus berkata begini. Jangan menjadi penyembah berhala seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, duduklah bangsa itu makan, minum, dan bersukaria. Soal ini ada di dalam Keluaran pasal 32. Waktu itu orang Israel membuat patung anak lembu emas sebagai ganti Allah. Lalu di hadapan patung anak lembu emas itu mereka makan, minum, pesta, bersukaria. Saudara bayangkan apa yang ada di dalam hati mereka ketika mereka lakukan itu.
Ketika orang Korintus pergi ke kuil, mereka mengikuti acara di sana, mereka pesta di sana. Apa yang ada di dalam hati mereka ketika lakukan itu? Bagi Paulus apa yang mereka lakukan tidak ada bedanya dengan mereka ikut dalam penyembahan berhala. Kalaupun mereka tidak menyembah, bukankah mereka ikut bersuka cita di tengah-tengah penyembahan berhala? Apa yang ada di dalam hati mereka? Yang kedua, saudara, ayat 8. Dia berkata, jangan kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga satu hari tewas 23.000 orang. Peristiwa ini terjadi ketika orang Israel melakukan perzinahan dengan wanita-wanita Moab. Sangat mungkin mereka melakukan pesta seks di dalam penyembahan berhala dan Tuhan menghukum dengan membunuh banyak dari mereka. Di kuil-kuil di Korintus, tidak jarang saudara penyembahan berhala juga dibarengi dengan pesta seperti itu. Nah, pada waktu mereka hadir di situ, melihat itu, berbagai perzinahan di depan mata mereka, apa yang ada di dalam hati mereka? Bukankah hati mereka akan tertarik untuk melakukannya? Yang ketiga, saudara, ayat 9, Paulus berkata, jangan mencobai Tuhan seperti yang dilakukan beberapa dari mereka sehingga dipati dipagut ular. Peristiwa ini dicatat di dalam Bilangan 21. Waktu itu orang Israel protes kepada Allah, kepada Musa. Mereka bosan makan mana. Mereka tidak suka dengan cara Tuhan memelihara mereka. Maka Tuhan mengirim ular untuk membinasakan mereka. Dan yang keempat ayat 10. Jangan bersungut-sungut seperti dilakukan beberapa dari mereka sehingga mereka dibinasakan. Dan Paulus menuliskan ini. Sangat mungkin saudara. Karena mereka komplain kepada Paulus. Paulus pernah melarang mereka tidak terlibat di dalam penyembahan berhala. Dan mereka tidak suka itu. Mereka ingin tetap melakukannya. Mereka tetap melakukan kehidupan mereka seperti biasa. Sekalipun Paulus sudah melarang itu. Paulus bilang kamu mencobai Tuhan. Dan Paulus peringatkan mereka jangan bersungut-sungut, ngomel di belakang. Karena tidak suka dilarang untuk makan dan minum di kuil berhala. Tuhan akan membinasakan kamu. Saudara, apa alasan Paulus melarang mereka? Saya kira ada dua hal yang sangat penting. Saudara. Yang pertama, keinginan dan perasaan kita dibentuk dengan cara hidup kita sehari-hari. Istilah lainnya adalah liturgi hidup. Saudara, bukan cuma ibadah ada liturgi, tapi hidup kita juga ada liturginya. Dari kita bangun pagi, apa yang kita lakukan? Apa yang biasa secara rutin kita lakukan? Kemudian apa berikutnya lagi? Bagaimana kita mengisi hari itu? Sampai malam waktu kita tidur. Itu liturgi hidup kita. Nah, saudara, saya pernah mengutip James Smith yang mengatakan you are what you love. Apa yang kamu kasihi akan menentukan siapa dirimu. Tapi James Smith juga mengatakan begini. Apa yang kamu kasihi itu dibentuk dari liturgi hidupmu. Keinginan hatimu dibentuk oleh berbagai praktek yang kamu lakukan setiap hari secara rutin sebagai kebiasaan hidupmu. Saudara, setiap hal yang kita lakukan, apalagi secara rutin akan membentuk keinginan hati kita, membentuk what you love. Dan itu akan menentukan siapa dirimu. Maka kalau kebiasaan orang-orang Korintus hadir di dalam kuil, melihat ibadah di sana, ikut pesta makan di sana, melihat percabulan di sana, bisa diperkirakan apa yang diinginkan oleh hati mereka. Dan kalau kebiasaan mereka juga ketika ditegur, diperingatkan, malah bersungut-sungut, tidak suka dengan apa yang Tuhan mau, maka apa yang diinginkan oleh hati mereka. Semua itu akan membentuk mereka menjadi orang yang Tuhan tidak berkenan. Ini yang pertama. Yang kedua, alasan Paulus melarang mereka karena ada realita rohani yang tidak dimengerti sepenuhnya oleh manusia. Soalnya berhala itu kosong. Artinya segala patung yang mereka buat hanya buatan manusia, tidak punya kuasa seperti Allah. Tapi satu hal yang tidak boleh dilupakan, ada iblis di balik itu. Saudara, ada iblis di balik semua hal yang mengalihkan hati manusia dari Allah. Iblis bisa memakai patung, dia bisa memakai kepercayaan tertentu, dia bisa memakai ajaran tertentu, dia bisa memakai kekayaan, kuasa, kenikmatan, apa saja untuk membuat hati manusia berpaling dari Allah. Semua itu omong kosong, bukan Allah karena hanya ada satu Allah. Tapi ada iblis di baliknya yang memakai itu untuk mengalihkan kita dari Allah. Hari ini saudara mungkin ada dari kita yang melakukan hal yang seperti ini. Saudara mungkin sebagian dari saudara berkata saya tidak punya berhala, saya tidak ikut dalam hal segala macam itu. Tapi kita mungkin punya berbagai macam berhala lain yang lebih halus. Tapi saudara, saya ingin memakai bagian ini, mengajak kita memikirkannya
Karena mungkin ada sebagian dari kita yang masih terus-menerus terikat dengan berbagai hal. Mungkin berhala, mungkin pola dosa yang membuat kita terus-menerus berada di sana. Dan selama kita masih ada di sana, kita tidak mungkin saudara bisa membangun hidup rohani kita. Berakar, bersayap di dalam pertumbuhan rohani kita. Kita perlu clear dulu saudara bagian ini. Saudara, ketika seorang family saya meninggal, seorang saudara yang Kristen kemudian dia disuruh ikut untuk upacara mengelilingi peti mati. Nah, dia berpikir kemudian ya sudahlah, cuman tradisi begitu. Lalu kemudian dia ikut. Dia putar-putar ikut mengelilingi peti mati, ada suara kentongan, kemudian dia ikut bersujud berkali-kali mengikuti suara itu. Sadar atau tidak sadar saudara, dia sedang masuk ke dalam satu ritual yang jelas menyembah sesuatu yang bukan Allah. Saudara, ada banyak hal seperti ini terjadi dan kita seringkali tidak peka dan kita ikut masuk ke dalamnya. Ada banyak berbagai penyembahan yang dilakukan saudara dan kita kemudian pikir, toh cuman tradisi dan kita ikut. Tapi kita sebetulnya sedang ikut di dalam penyembahan. Atau mungkin lebih sederhana begini. Saudara, siapa yang waktu Cynthia masih gak berani nyapu karena takut rezekinya hilang? Saudara, jangan sampai jemaat Grace Life begitu saudara ya. Atau siapa yang kalau mau foto masih pikir foto jangan bertiga, yang tengah mati duluan. Siapa ya saudara ya, kalau ini kadang-kadang saudara ya, istri saya sampai umur berapa masih terus ada orang seperti itu gitu. Kalau karena belum hamil gitu, lalu kemudian suruh gendong bayi orang lain supaya ikut tepat nular gitu supaya hamil. Nah saudara, siapa yang menentukan punya anak atau tidak? Tapi kita pikir seperti itu, gendong lalu kemudian bisa nular lalu bisa punya anak. Saudara, atau siapa yang masih kemudian ikut ramalan berdasarkan horoskop? Bulan ini asmara akan terjadi padamu, begitu kan? Lalu kita mulai mengamat-amati begitu, siapa yang terjadi. Saudara, ada terlalu banyak hal yang halus di sekitar kita. Dan kadang-kadang dia memakai topeng, kesenian, kebudayaan misalnya. Saudara, misalnya orang-orang pergi ke Candi Borobudur lalu masukin tangan supaya kena kepala patung dengan pikiran dapat rezeki. Begitu kan? Saudara, siapa ikut-ikutan begitu? Saudara, tidak apa-apa masukin tangan, cobain. Siapa tahu tangan saudara mau diukur berapa panjang, silakan begitu. Tapi kalau saudara berharap dapat rezeki, lalu saudara posting itu di sosial media dengan tulis, siapa tahu dapat rezeki, begitu ya. Saudara sedang menyaksikan apa tentang Tuhan? Siapa yang kau percaya di dalam hidupmu? Saudara, masih banyak orang Kristen juga yang masih pergi meminta ramalan nasib. Pergi ke orang pintar. Karena saya tidak habis pikir melihat ada orang Kristen punya rumah baru. Katanya bersyukur kepada Tuhan. Lalu kemudian mengadakan selamatan rumah dengan potong kepala kambing, panggil pemuka agama lain untuk sembahyang. Saudara, apa sebetulnya kita lakukan? Masih ada yang kemudian minta dari kelenteng, begitu, dibakar lalu kemudian diminum. Airnya untuk kesembuhan. Saudara, kadang-kadang saya melihat orang Kristen indifferent, tidak peduli dengan berbagai hal yang terjadi di depan dia. Seakan-akan Allah pasti berkenan dengan semua yang saya lakukan. Waktu kita melihat misalnya pertunjukan debus, kuda lumping, tari barong. Saudara, betul itu kesenian dan tidak apa kita melihatnya. Tapi ketika mereka mulai menggunakan hal-hal yang lain di situ, menusuk-nusuk diri, memotong lidah atau apapun. Saudara, sadarkah ada kuasa lain di situ yang bukan dari Tuhan? Bagaimana mungkin kemudian kita hanya mengagumi itu? Saudara, semakin sering kita melakukan hal seperti itu, semakin kita tidak peka lagi atas apa yang kita lakukan, itu akan semakin membentuk keinginan hati kita. Dan Tuhan tidak berkenan. Saudara, di ayat 19-21 Paulus berkata begini, apa yang kumaksudkan? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau berhala adalah sesuatu? Bukan, kata Paulus. Tetapi bahwa persembahan berhala adalah persembahan kepada roh jahat. Paulus sedang berkata ketika orang melakukan sesuatu di dalam bentuk penyembahan, dia sedang bersekutu dengan apa yang ada di situ.
Maka ketika orang-orang melakukan itu, mereka sedang memberikan sesuatu kepada roh-roh jahat, kata Paulus. Dan ketika kamu ikut di dalamnya, kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian di dalam perjamuan Tuhan dan juga di dalam perjamuan roh-roh jahat. Tidak mungkin kamu bisa lakukan itu. Saudara John Piper mengatakan ada dua kesalahan konsep tentang sakramen, khususnya perjamuan kudus. Yang pertama, kita melebih-lebihkan kuasanya. Jadi orang Korintus berpikir bahwa dengan mereka menerima baptisan perjamuan kudus, mereka kuat. Tidak mungkin melakukan dosa penyembahan berhala dan Tuhan pasti berkenan atas mereka. Mereka boleh makan apapun, mereka boleh datang ke kuil, ikut acara di sana, ikut pesta di sana, melihat percabulan di sana. Tapi toh mereka sudah dibaptis dan perjamuan kudus, maka apa yang mereka takuti? Kira-kira begitu. Maka ayat 12 saudara Paulus memperingatkan mereka, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jika hatimu mulai menginginkan yang lain, hatimu menginginkan dosa, kamu bahkan bersekutu dengan roh jahat, kamu pasti hancur. Yang kedua, saudara, kesalahan kedua adalah kita meremehkan tujuan sakramen. Perjamuan kudus, saudara, bukan sesuatu yang kita terima lalu secara otomatis memberikan berkat rohani kepada kita. Tetapi pada waktu kita terima perjamuan kudus, kita menerimanya dengan iman, dengan hati yang penuh pertobatan. Ada persekutuan rohani dengan Kristus di situ. Kita dikuatkan dengan berkat rohani dari Kristus. Maka perjamuan kudus, saudara, menguatkan kita. Bukan dengan membuat kita aman. Terserah berdosa, terserah menyembah berhala. Tidak. Tapi perjamuan kudus menguatkan kita dengan membuat kita ingin lari dari dosa. Dan dari penyembahan berhala. Bagaimana caranya? Ayat 16, saudara. Dia berkata begini, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Di dalam perjamuan kudus, kita berbagian di dalam tubuh dan darah Kristus. Kita berbagian di dalam berkat yang diberikan Allah melalui tubuh dan darah Kristus. Saudara, ketika Kristus mati di kayu salib dan mencurahkan darahnya, memberikan tubuhnya bagi kita yang percaya, Allah menghapuskan dosa kita dan membawa kita berdamai, bersekutu dengan Allah. Dan melalui perjamuan kudus, kita seperti menerima lagi makanan rohani, kekuatan, pengharapan, sukacita yang datang dari segala yang Dia lakukan bagi kita di atas kayu salib itu. Saudara, maka hati kita dibawa untuk mengingini Tuhan, percaya kepada Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Kita seperti duduk bersama dengan Yesus, berpesta. Pesta atas segala berkat dari kematiannya di kayu salib. Ikatan kita dengan Kristus, persekutuan kita dengan Kristus dikuatkan di dalam perjamuan kudus. Maka saudara, perjamuan kudus menguatkan kita dengan cara membuat kita ingin lari dari perjamuan yang bukan dari Tuhan. Kita ingin lari dari persekutuan dengan dosa. Kita ingin lari dari semua hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Saudara, saya mencoba merenungkan ulang tentang dosa penyembahan berhala ini. Kita bicara banyak hal tentang berbagai macam dosa. Cinta akan uang, dosa seksual, dosa ini dan itu. Tidak salah, semua memang dosa dan itu bisa menjadi berhala-berhala juga bagi kita. Tapi mungkinkah sebetulnya kita sudah menganggap enteng satu dosa yang kalau boleh kita katakan paling dibenci oleh Tuhan. Yang jelas-jelas sekali. Persekutuan dengan roh-roh jahat. Penyembahan berhala yang sesungguhnya. Saudara, kalimat terakhir Paulus. Maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Paulus mengingatkan mereka. Tuhan tidak main-main. Kita tahu jawabannya, kita tidak mau membangkitkan cemburu Tuhan. Kita tidak berani kepada Tuhan. Tapi toh kita sering melakukan. Saudara, pada waktu kita main-main dengan dosa, khususnya penyembahan berhala. Ingat, setan tidak main-main. Dia sedang membawa kita dan menuntun kita pada kehancuran. Allah juga tidak main-main. Dia sangat serius menjaga kekudusannya dan Allah cemburu. Maka siapa yang main-main? Cuman kita yang main-main. Kita bermain-main dengan dosa. Kita bermain-main dalam penyembahan kepada yang lain. Kita mengalihkan hati kita dari Tuhan. Kita yang main-main. Setan tidak.
Allah tidak. Saudara, ada perbedaan besar antara hidup dalam dosa dan jatuh ke dalam dosa. Sebelum kita percaya kepada Kristus, menerima keselamatan, kita hidup di dalam dosa. Tapi setelah kita menerima anugerah keselamatan, kita dibebaskan dari hidup dalam dosa, kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Betul. Tetapi tidak ada orang yang senang jatuh. Ingin berlama-lama jatuh. Anugerah Kristus selalu kembali menyucikan kita dan memulihkan kita yang bertobat. Kita tidak suka jatuh. Dan tidak suka berlama-lama ada di tempat itu. Saudara, pada waktu kita menghampiri perjamuan kudus, dengan hati yang bertobat dan mohon penyucian Tuhan, anugerahnya diberikan. Ikatan dengan Kristus, persekutuan dengan Kristus dikuatkan. Kita berpesta lagi menerima segala berkat dari kematian Kristus. Jangan nodai itu dengan mengambil bagian di dalam dosa. Berlama-lama di sana. Suka jatuh di sana. Dan mengambil bagian di dalam perjamuan roh-roh jahat. 2 reflection question saudara bagi kita hari ini. Boleh tolong tampilkan. Saudara, mari ambil waktu untuk teduh di hadapan Tuhan dan kita merenungkan ini. Yang pertama saudara. Mari kita merenungkan segala berkat dari kematian Kristus yang kita terima. Keselamatan, pengampunan, arti hidup, damai dengan Allah, penyertaan Roh Kudus, janji kelimpahan kasih karunia, dan lain-lain. Bersyukurlah untuk semua itu. Segala berkat yang kita terima dari kematian Kristus. Dan yang kedua, adakah bagian di dalam hidup kita yang masih mengambil bagian dalam perjamuan setan? Dengan penyembahan berhala maupun pola dosa. Mohon ampun. Dan terima lagi anugerahnya. Saudara, ambil waktu masing-masing berdoa kepada Tuhan. 2 hal ini. Yang pertama, renungkan segala berkat dari kematian Kristus yang kita terima. Betapa besar keselamatanmu. Pengampunan Tuhan, engkau diberikan arti hidup, engkau mengerti kembali untuk apa engkau hidup. Engkau mengalami damai dengan Allah, engkau diberikan penyertaan Roh Kudus, engkau diberikan janji kelimpahan kasih karunia di depan sana. Bersyukurlah untuk semua itu. Adakah bagian dalam hidupmu yang masih mengambil bagian di dalam perjamuan setan? Dengan penyembahan berhala maupun dengan pola dosa. Mohon ampun. Bertobatlah. Terima lagi anugerahnya. Masing-masing berdoa dan nanti saya akan tutup di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu bagi kami yang tidak layak. Kami bersyukur Engkau mati dan bangkit bagi kami. Memberikan keselamatan, pengampunan, dan hidup kekal bagi kami. Memungkinkan kami damai dengan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami tahu kami tidak layak terima semua itu. Ampuni kalau dalam hidup kami mengikut-Mu,
Kami orang-orang yang menerima kasih-Mu ini seringkali mengalihkan pandangan kami lagi daripada-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Sucikan kami lagi. Berikan anugerah-Mu lagi deh Tuhan. Tolong kami ya Tuhan terus berjalan mengikut-Mu sampai kami berjumpa dengan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengasihi kami, kami berdoa dan bersyukur. Amin.